Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu hamdal hamidin wa nashkuruhu syukras syakirin wa nastaghfiruhu istighfaral mustaghfirin. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan narju bihan najata yawmal qiyamah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Al-hudurul kiram, hadirin jamaah sekalian, jamaah salat maghrib Masjid Al-Muhajirin, semoga sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini seperti biasa kita masih sama-sama diudahkan Allah Subhanahu wa taala bisa bertemu kembali dalam rangka melanjutkan ta'lim dan pengajian rutin kita. Malam hari ini insyaallah kita akan kaji akhlak. Kitab yang kita gunakan adalah Mawsu'atul Akhlaq. Bab yang kita akan bahas adalah ifsya'us sirri, menyebarluaskan rahasia dan aib seseorang dalam pandangan Islam. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita buka dan kita awali pertemuan kita pada malam hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah sekalian, semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ifsya'us sirri, menviralkan rahasia, menyebarluaskan rahasia atau aib seseorang. Bagaimana hukumnya dalam Islam, seperti apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran dan seperti apa pula yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya. Ifsya'us sirri, menyebarluaskan rahasia. Ya, tentu maknanya adalah rahasia merupakan satu kelemahan yang dimiliki oleh seseorang, sehingga ketika rahasia itu kita sebarluaskan, tentu bagi orang yang punya rahasia itu akan merasa malu. Sementara malu di dalam Islam itu diperintahkan oleh Islam. Al-haya'u minal iman. Malu itu termasuk bagian dari iman. Idza lam tastahyi fasna ma syi'ta. Kata Nabi, jika Anda tidak punya malu, maka lakukan apa saja yang kalian mau. Jadi malu itu adalah bagian dari Islam itu. Maka tentu yang dimaksudkan menyebarluaskan rahasia di dalam Islam itu maknanya apa? Ta'ammudul ifdha bisirrin min syakhsin uqtimana alaihi fi huril ahwal allati tujibu fi syariah al-islami al-ifdha au tujizu. Makna menyebarluaskan rahasia itu adalah sengaja menyebarluaskan rahasia yang dimiliki oleh seseorang, sementara mungkin barangkali dia mendapatkan amanah agar menjaga rahasia tersebut, sehingga rahasia itu disebarluaskan ke khalayak, disebarluaskan kepada orang lain, bukan disebarluaskan dalam kondisi-kondisi di mana syariat Islam itu boleh mendengarkan rahasia itu. Karena di dalam Islam ada beberapa kondisi di mana kita dibolehkan untuk menyebarluaskan rahasia itu. Satu contoh, ya, barangkali rahasia yang dimiliki oleh orang itu sudah menjadi pengetahuan publik, semua orang sudah tahu, sehingga ketika semua orang sudah tahu, maka jangan sampai ada korban yang jatuh berikutnya. Maka tentu sebenarnya itu adalah rahasia, maka rahasia itu ya tentu boleh disebarluaskan. Yang kedua, dalam konteks kesaksian. Dalam konteks kesaksian, di saat
yang bersangkutan ditanya oleh hakim ya untuk memproses segala sesuatu yang terjadi, ya maka tentu rahasia itu boleh diviralkan, rahasia itu boleh disampaikan. Jadi inilah ada tempat di mana kita dibolehkan memviralkan rahasia, kita dibolehkan menyebarluaskan aib atau rahasia seseorang dalam konteks ada satu kepentingan yang memang hal itu ditoleransi dalam Islam ini. Tetapi jika tidak ada tujuan kesaksian, jika tidak ada tujuan untuk mencegah terjadi korban berikutnya, maka seseorang dengan sengaja menyebarluaskan rahasia atau menyebarluaskan aib seseorang, maka hukumnya itu adalah ya dilarang di dalam agama ini. Kemudian apa sih sebenarnya yang namanya rahasia itu? Ya tentu rahasia itu maknanya adalah mayuktan, sesuatu yang memang harus disembunyikan. Sesuatu yang harus disembunyikan. Karena yang boleh tahu hanya dia sendiri. Karena dia hanya boleh mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah rahasia, ya tentu merupakan kelemahan seseorang, sehingga jangankan orang lain, yang bersangkutan sendiri juga tidak boleh menyebarluaskan kepada orang lain. Ya, satu contoh rahasia dalam konteks ini termasuk bagian dari dosa. Maka sering ya kita dengar hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Kullu ummati mu'afa ilal mujahirin." Semua umatku akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala ilal mujahirin, kecuali orang-orang yang dengan terang-terangan melakukan dosa. Para sahabat bertanya, "Qalu ya Rasulullah wa manil mujahirun?" Wahai Rasul, siapa sesungguhnya orang yang dengan terang-terangan melakukan dosa itu? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ternyata yang dimaksudkan oleh Rasul, orang yang terang-terangan melakukan dosa itu bukan berarti orang melakukan dosa dilihat oleh orang lain. Tentu itu merupakan bagian dari terang-terangan melakukan dosa. Tetapi lebih dari itu, seseorang, kata Rasul, orang yang terang-terangan melakukan dosa itu adalah seseorang jika telah melakukan satu dosa, satu perbuatan yang memang rahasia, kemudian setelah itu dia menceritakan kepada orang lain. Itulah yang namanya orang yang terang-terangan melakukan dosa. Jika ada orang yang seperti itu, maka di dalam Islam orang yang seperti itu tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia telah melakukan dosa. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar kita menutupi aib, agar kita menutupi rahasia orang lain, tetapi yang bersangkutan justru memviralkan, justru malah menyebarluaskan aib atau rahasia yang dimiliki oleh sendiri. Maka hal itulah yang kemudian ya diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti itu dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang munafik yang senantiasa menyebarluaskan rahasia yang memang harus disembunyikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah katakan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi 'ada'u bih walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila." Wa idza ja'ahum amrun minal amni, jika datang kepada mereka amrun minal amni, perihal urusan keamanan, awil khaufi atau urusan ketakutan yang dimiliki oleh orang-orang Islam, adza'ubi, mereka menyebarluaskan urusan tersebut kepada yang lain. Jadi ini rahasia, strategi
yang harus dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Strategi ini, rahasia ini tidak boleh disebarluaskan kepada yang lain. Makanya Allah katakan, walau radduhu ila Rasul, sekiranya mereka mengembalikan urusan itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa ila ulil amri minhum, dan kepada orang-orang yang diserahi otoritas oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di antara mereka, la alimahul ladina yastambitunahu minhum, pasti orang-orang yang menjadi rujukan mereka itu akan mengetahui apa yang telah diviralkan, apa yang telah disebarluaskan itu. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu, sekiranya tidak ada anugerah Allah untuk kalian dan tidak ada rahmat Allah Subhanahu wa taala, lattaba'tumus syaitana illa qalila, pasti kalian akan mengikuti langkah-langkah syaitan illa qalilan, kecuali sedikit. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mencela, Allah Subhanahu wa taala mencela sikap orang-orang munafik yang senantiasa menyebarluaskan rahasia atau strategi yang sedang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sampaikan, wa id asarran nabiyyu ila ba'di azwajihi haditha falamma nabba'az bihi wa adharahu Allahu alayhi arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd falamma nabbaha bihi qala asman anba'aka hadha qala nabba'ani al-'alimul khabir. Wa id asarran nabiyyu ila ba'di azwajihi haditsan, dan ingatlah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merahasiakan satu pembicaraan kepada sebagian istrinya. Falamma nabbahat bihi, ketika salah seorang istri tersebut menceritakan rahasia itu, wa adharahu Allahu alaihi, dan Allah menampakkan rahasia itu kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd, maka sebagian sahabat mengetahui rahasia itu, wa a'rada an ba'd, dan sebagian yang lain berpaling dari rahasia itu. Falamma nabbaha bihi, ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan hal itu kepada istrinya, qalas man ambaka hada, loh kok Rasul tahu? Siapa yang ngasih tahu? Kok tiba-tiba Rasul tahu kalau saya ngomongin itu? Rasul menjawab, qala nabba'ani al-alimul khabir, Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui lagi maha teliti telah memberitahu aku tentang rahasia yang kamu sebarluaskan. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala murka terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana istri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di mana istri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan rahasia yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada istri yang lain, dan hal ini dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa bayangkan jamaah sekalian, kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang segala sesuatunya dikawal oleh wahyu, di saat dalam tanda kutip Rasul kecolongan yang seperti ini, maka hal itu langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya itu mesti rahasia yang harus bisa dikelola, rahasia yang harus dijaga oleh salah satu istrinya, tapi ternyata istrinya menceritakan kepada istri yang lain. Hal itulah yang kemudian dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua ayat ini yang menjadi dasar buat kita, jangan sampai kita ini menyebarluaskan rahasia-rahasia kepada orang lain. Apalagi kalau kita ini termasuk bagian dari orang yang mendapatkan amanah
ya tolong off the record. Nah, jangan sebarluaskan ke yang lain. Jadi ini urusannya adalah off the record, sehingga tidak boleh kita sembarangan menyebarluaskan kepada orang lain. Maka kalau kemudian ketika seseorang jatuh dalam karir-karir yang barangkali selama ini dirintis, maka sesungguhnya jatuhnya mereka itu pasti karena rahasia yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain, di mana orang lain yang memegang rahasia itu menyebarluaskan rahasianya. Kalau orang lain itu tidak menyebarkan rahasianya, tentu akan aman-aman saja. Tetapi persoalannya hari kini, siapa yang masih sanggup untuk menjaga rahasia seseorang, apalagi kalau urusannya adalah rahasia itu seolah-olah kartu truf yang dipegang oleh seseorang, sehingga kalau kartu ini dijual tentu harganya sangat tinggi. Maka biasanya orang-orang yang tega menyebarluaskan rahasia dan aib serta kekurangan seseorang itu biasanya adalah karena ada bargaining, nilai yang sangat tinggi di balik aksi dia menyebarluaskan rahasia tersebut. Padahal secara Islam hal itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Adapun hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang menjadi dasar bahwa kita dilarang menyebarluaskan rahasia, khususnya rahasia kita sendiri maupun rahasia yang lain. Maka hadis yang pertama dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min asyarrin nasi indallahi manzilatan yaumal qiyamah." Sesungguhnya termasuk manusia yang paling jelek, manusia yang paling buruk kedudukannya menurut Allah besok pada hari kiamat. Ar-rajulu yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilaihi thumma yanshuru sirrah. Ketika seorang pasangan suami istri sedang melakukan mungkin hubungan intim, kemudian salah satu di antara keduanya menyebarluaskan ke yang lain, maka ini termasuk manusia yang paling jahat menurut Allah Subhanahu wa taala besok pada hari kiamat. Apakah memang bisa menyebarluaskan? Bisa saja, tergantung. Kalau ikatan suami istrinya itu langgeng, aman sampai meninggal, nggak ada masalah. Tapi kalau persoalannya ikatan suami istrinya itu pudar di tengah jalan, maka pasti masing-masing di antara keduanya ingin meraih keuntungan dengan cara menyebarluaskan itu. Apalagi kalau kemudian ternyata itu adalah istri kedua, istri ketiga yang hanya seumur jagung. Nah, maka tentu hal-hal yang seperti ini memang harus diantisipasi. Makanya rumus yang harus kita pahami selama ini, al-jaza'u min jinsil amal. Akibat atau balasan apapun yang kita dapatkan itu semuanya karena amal perbuatan kita sendiri. Salahnya sendiri dia. Nikah lagi sama yang jauh lebih muda. Ini satu contoh. Ini jauh lebih muda. Ini pasti. Nanti bisa cerita, loh kenapa kamu tinggalin? Ngapain tinggalin? Tadi tinggalin. Ngomong, nyerocos kemana-mana. Makanya semuanya al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amal perbuatannya. Sering saya sampaikan, ayatnya sederhana, ma asobaka min hasanatin faminallah wa ma asobaka min sayyi'atin famin nafsik. Kebaikan apapun yang menimpamu sumbernya dari Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu sumbernya dari diri kamu sendiri.
Selama kita melakukan sesuatu sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka insya Allah kita tidak akan menanggung akibat-akibat buruk lantaran perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Tetapi ingat, di saat kita lengah, di saat kita lupa, sehingga kita melupakan apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka saat itu pula kita akan siap-siap menerima risiko dari perbuatan yang kita lakukan selama ini. Ya, dari risiko yang kita lakukan selama ini. Nah, sekarang satu contoh, masih ingat mungkin barangkali bapak-bapak, seorang ustadzah kabir, ustadzah besar. Ya, ustadzah besar nikah ya dalam waktu yang mungkin tidak terlalu lama, tiba-tiba ya diceraikan. Kenapa begini? Tiba-tiba menggugat cerai, kenapa katanya? Ada ustadzah besar. Ya. Apa katanya? Nah, ngapain sekarang? Nggak minta cerai. Sampai sekarang mahar belum dikasih. Ini kan sebenarnya kan rahasia. Ya, kenapa harus diluaskan? Begitulah. Karena memang persoalannya segala sesuatu kalau tidak didasari dengan ridha Allah Subhanahu wa taala, hal itu akan terjadi. Kita mesti ingat apa yang disampaikan oleh Allah, kebaikan apapun yang menimpamu sumbernya dari Allah. Keburukan apapun yang menimpamu sumbernya dari diri kamu sendiri. Orang Arab punya satu kaidah, al jaza'u min jinsil amal. Balasan yang kita dapatkan itu merupakan cermin dari amal perbuatan yang kita lakukan selama ini. Yang jelas balasan yang diberikan oleh Allah tidak mungkin ketuker. Balasan yang diberikan oleh Allah tidak mungkin nyasar, ya, tidak ada salah tembak, ya, atau salah sasaran, tidak ada. Apa yang ditetapkan oleh Allah udah pasti tepat sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua yang menjadi dasar di mana kita dilarang menyebarluaskan aib atau rahasia seseorang adalah hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza haddatsa ar-rajulu al-hadis summa altafata fahiya amanatun. Nabi sallallahu alaihi wasallam sederhana mengatakan, hadis riwayat Muslim, apabila seseorang berbicara dengan satu perbicaraan, summa altafata, kemudian dia menoleh, fahiya amanatun. Itu adalah amanah yang harus dijaga. Ngomong. Selingkuh toleh kanan kiri. Kata Nabi, fahiya amanatun. Itu adalah amanah yang harus dijaga. Jadi ini perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika seseorang berbicara dengan satu pembicaraan, setelah dia berbicara ada actionnya, dia menoleh ke sana kemari, sambil atau sebelum berbicara dia noleh sana. Ada orang nggak ada orang. Fahiya amanatun, kata Nabi, maka itu adalah amanah yang harus dijaga. Kalau kita bisa menjaga amanah itu, kita dapat pahala. Tetapi ketika kita mengkhianati amanah itu dan amanah itu kita sebarluaskan kepada yang lain, berarti kita mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang harus menjadi perhatian kita, ya. Jadi yang harus menjadi perhatian kita. Jangan kemudian seolah-olah itu bukan merupakan amanah. Amanah itu kan ada 3. Amanah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Amanah kita kepada diri kita, dan amanah yang ketiga adalah amanah orang lain kepada kita. Kita ketika siap ya tidak mau dicap sebagai orang munafik, maka setiap ada amanah yang diamanahkan kepada kita harus kita jaga baik. Tapi kalau kemudian yang kita ketika mendapatkan amanah itu kemudian kita khianati, kita sebarluaskan kepada yang lain, maka bersiap-siaplah Anda akan dicap sebagai orang munafik. Karena ciri-ciri orang munafik adalah ya, jadi ayatul munafiki salasun idza haddasa kadzaba wa idza tumina khana.
Jadi salah satu ciri tandanya orang-orang munafik adalah wa idza tumina khona, dan jika dia dikasih amanah khona, dia mengkhianati amanah tersebut. Oleh karena itu jemaah sekalian, kita juga harus bisa memilah dan memilih. Karena masing-masing orang pasti akan ada kelemahan yang dimiliki. Sehingga barangkali kita yang hadir di sini tahu tentang kelemahan-kelemahan dan rahasia-rahasia yang dimiliki oleh orang lain. Janganlah rahasia dan kelemahan itu kita ceritakan kepada yang lain. Kenapa demikian? Ya tentu itu merupakan kelemahan kita. Apalagi orang yang punya rahasia sudah pernah ngomong sama kita, off the record Pak, hanya Bapak saja yang saya kasih tahu, yang lain tidak. Berarti itu adalah amanah yang harus kita jaga. Jangan kita menjadi mulut ember. Setiap ketemu orang cerita, lebih perempuan daripada perempuan. Nah, ini tentu jangan sampai itu terjadi, karena itu sesungguhnya adalah amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Amr bin Al-As radhiyallahu anhu mengatakan, "Mastauda'tu rajulan sirran fa'afshahu falumtuhu la anni kuntu adyaqa sadran minhu haisu istauda'atahu iyyahu." Kata Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, ketika saya menyampaikan rahasia kepada seseorang, lalu orang tersebut menyebarluaskan rahasia saja, maka aku akan mencelah dia. Di saat aku mencelah dia, lakuntu li'anni kuntu adyaqa sadran minhu, karena sesungguhnya saya adalah orang yang paling sedih ketika ada seseorang yang sudah kita kasih amanah untuk menjaga rahasia saya, tiba-tiba amanah itu dikhianati dan rahasia saya itu disebarluaskan. Ini sahabat saja mengatakan hal yang demikian, maka tentu amanah itu ya harus kita jaga. Amanah bukan sekedar kepemimpinan yang ada, amanah bukan sekedar titipan apapun, tetapi menjaga rahasia seseorang, menjaga aib seseorang juga merupakan bagian dari amanah. Karena itu Atsam bin Saifi mengatakan, inna sirroka min damika fa'dhur aina turiquhu. Ingat, sesungguhnya rahasiamu itu termasuk tetesan darahmu. Karena itu fa'dhur aina turiquhu. Karena rahasiamu itu termasuk tetesan darahmu, lihatlah kepada siapa kamu akan menumpahkan darah itu. Sesungguhnya rahasiamu itu merupakan tetesan darahmu. Karena itu kamu harus melihat kepada siapa Anda menumpahkan darah. Jadi ini juga merupakan pelajaran buat kita. Jangan sampai kita ini mudah ngomong kepada semua orang, tetapi kita harus bisa melihat kepada siapa ya kita berbicara mengenai rahasia itu. Jemaah sekalian, menyebarluaskan rahasia itu ada dua jenis. Yang pertama, ada kategorinya terpuji, menyebarluaskan rahasia tapi terpuji. Contoh, menyebarluaskan rahasia ketika rahasia itu sudah menjadi pengetahuan umum, maka akan ada satu kemaslahatan baik bagi individu maupun masyarakat yang lain. Atau menyebarluaskan rahasia dalam rangka untuk merubah kemungkaran yang ada. Contoh, mohon maaf, ada orang yang hobinya adalah ngutang, namanya hobi ngutang sana sini. Begitu utang, nanti Pak insya Allah bulan depan saya bayar Pak, katanya. Kapan? Bulan depan gitu kan, udah dikasih. Ternyata dia ketemu temannya yang lagi. Tadi ngapain dia? Biasalah pinjam uang, bulan depan. Bulan depan dibayar juga. Pinjam berapa? Segini. Oh iya, 2 orang. 3 orang gitu lagi. 3 orang gitu lagi. Kalau sampai 3 lebih, berarti sudah banyak. Karena patokan banyak itu dalam bahasa Arab itu 3 lebih. Kalau ada korban 3 orang lebih,
berarti sudah saatnya hal itu harus diviralkan. Hati-hati, bapak-bapak kalau ada si fulan begini begitu, ya hati-hati. Karena itu namanya hobi, Pak. Hobi. Pinjam uang sebentar dibalikin, hobi. Dan memang ini ada. Sekarang Bapak, saya punya teman Ustadz juga ini dari 2017, Pak. 2017 dia suka begitu, pinjam ke jamaah. Kemudian setelah pinjam, ya kemudian ya ngeles, muter sana muter sini. Saya dikasih tahu jamaah saya, ini Ustaz hati-hati kalau nanti antum kenal begini. Ya sudah, karena saya dikasih tahu, ya benar baru kenal sekitar 2 minggu dia main. Ustaz begini anak saya lagi di pesantren butuh kiriman begini katanya. Hati-hati Ustaz, ya kan? Ya hati-hati kalau ada benar. Saya jawab mohon maaf Ustaz, untuk itu saya tidak ada. Nah, benar. Ini 2017 sama sekali. Sekitar 2018 ketemu orang lagi. Aduh Ustaz, Masya Allah. Kalau antum ketemu dia, jangankan orang yang hidup, orang mati aja dikadarin. Maknanya gimana? Dia itu katanya pinjem untuk seseorang itu sudah mati. Namanya sudah disebut 2017, 2019, udah kan? Udah berapa tahun? Baru sebulan yang lalu saya ketemu, Ustaz, antum kenal ini enggak? Oh kenal. Gimana katanya? Iya Ustaz, saya kan gini Ustaz, baru kenal sama dia, tiba-tiba baru kenal sama pengurus masjid, langsung pinjam uang gini. Aduh, saya bilang, mohon maaf. Saya kenal dia 2017. Masa 2025 kelakuannya kagak berhenti. Saya bilang, hati-hati kalau sama dia. Kalau dia pinjam duit lagi, jangan dikasih. Alasannya itu udah itu lebih baik. Karena yang menjadi korban ya dia banyak. Ya namanya Ustadz mau nagih gimana kan? Nggak enak juga kan? Ya. Mungkin barangkali pinjamnya nggak banyak. Tapi kalau dikit-dikit 1 juta, kalau 20 orang udah berapa? Ya kan? Nah ini 2017 sampai sekarang 2025 masih ada. Masya Allah. Lah ini satu contoh menyebarluaskan yang seperti ini, itu termasuk bagian dari kategori yang terpuji. Yang kedua, jemaah sekalian, saat ini yang namanya gejala korban judi online dan pinjol itu sangat luar biasa. Maka Bapak juga harus bisa membaca psikologis seseorang. Ya, ketika mungkin ada orang mendadak pinjam uang, Ustaz, boleh nggak pinjam uangnya segini? Untuk apa? Dia pasti pakai alasan, aduh Ustaz, keluarga di kampung lagi sakit begini gitu kan ya. Bener nih Pak katanya, berapa kan itu kan? Modus-modus yang seperti ini, ya kan? Modus-modus yang seperti ini banyak. Ya, suatu ketika saya pernah ngisi pengajian di sebuah masjid, nggak saya sebutkan namanya, ya. Ada seorang imam yang bagus suaranya, ya pas lagi Ramadan, pas giliran ngaji lagi, saya tanya, ya, kok itu Ustaz nggak ada katanya? Adiknya masih ada, kakaknya nggak ada. Di mana dia? Pulang kampung Ustaz katanya. Nah, kenapa pulang kampung? Tahu katanya lagi banyak urusan kata adiknya. Terus saya tanya pengurusnya. Ntar aja Ustaz saya kasih tahu off the record-nya. Kenapa? Itu dia kena nggak tahu pinjol atau judol. Ada dua bangsa all itu ya, judol atau pinjol. Dia itu pinjam ke seluruh jamaah. Yang satu pinjam begini karena bapaknya ini sudah merasa pensiun, dia nggak ada uang cash. Saya adanya emas Ustaz. Kalau mau pinjam emas saya kasih pinjam emas. Kasih pinjam emas batangan dijual. Nanti begitu pinjam sini buat bayar yang sono, pinjam sini buat bayar sono, muter gitu. Walhasil saking banyak pinjamnya, dia baru cerita dia itu kena korban pinjol atau judol tidak tahu, sehingga akhirnya jamaah yang lain dikasih tahu hati-hati. Maka kita juga ingat jamaah sekalian, korban judol, korban ya atau korban pinjol ini merajalela di mana-mana
kalau ada orang pinjam uang dalam jumlah yang banyak dan terkesan mendadak, jangan buru-buru dikasih, pastikan dulu. Ya, jangan-jangan bukan anak yang sakit di rumah, atau jangan-jangan bukan saudaranya, tapi karena urusan pinjol itu. Kenapa demikian? Yang namanya pinjol jamaah sekalian, bukan hanya orang-orang awam. Ini keponakan saya sendiri lagi mau skripsi di UNJ, karena dia merasa nggak ada uang, pinjam. Totalnya mungkin sekitar 5 juta. Dalam waktu 2 bulan 3 bulan harus bayar 25 juta. Dia kan kaget, kok cepet banget? Jadi bingung, dia kaget. Pinjam temannya dia. Akhirnya kan untuk tutup 5 juta itu ditutup. Begitu ditutup, dia jatuh tempo, temannya harus minta dibayar. Dijualin sama orang tuanya di kampung. Ini siapa? Ini bukan orang awam. Ini mahasiswa sedang skripsi. Bapak bisa bayangkan, ini namanya pinjol. Maka kalau ada hal-hal yang seperti ini, ketika kita menviralkan, menyebarluaskan rahasia seperti ini, nggak ada masalah. Tujuannya apa? Dalam rangka ingin mendatangkan maslahat yang ada di tengah-tengah kita. Jemaah sekalian, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menyebarluaskan rahasia yang kedua adalah menyebarluaskan rahasia yang tercela. Ya, yang tercela itu, ya, satu contoh, seseorang menyebarluaskan rahasianya sendiri. Tahu ini katanya, udah 3 hari nggak makan ini katanya. Nggak makan, nggak usah laporan sama orang. Ya kan? Cerita setiap kali ada yang datang, tahu anak pada nangis juga nggak makan ini katanya. Nah, itu kan rahasia sebenarnya kan? Ya, rahasia kepada yang lain. Artinya kalau memang kondisi seperti itu nggak usah ngomong, tinggal ngomong sama orang-orang tertentu. Saya kondisinya begini-begini, boleh nggak pinjam, boleh nggak begini, nggak usah ngomong. Setiap orang ketemu cerita, Ustaz, beras banyak banget di sini katanya. Di rumah saya nggak ada beras, katanya. Ini beras bukan beras saya, Pak. Ini beras untuk anak-anak pesantren, saya bilang kan. Kok laporan di rumah nggak ada beras itu? Nggak ada. Ini nggak boleh. Ini namanya menyebarluaskan rahasia sendiri dan itu tercela di dalam Islam. Termasuk menyebarluaskan rahasia orang lain kepada orang lain. Ini merupakan bentuk pengkhianatan. Hal ini juga dilarang di dalam Islam. Maka contoh dalam kasus yang seperti ini adalah menyebarluaskan rahasia keluarga. Ya, menyebarluaskan rahasia keluarga macam-macam. Apakah mungkin istrinya begini, tahu nggak istri saya bawel banget katanya. Jadi kan kalau ke rumah saya hati-hati ya, istri saya itu bawel banget itu. Masa istrinya dibilang bawel kita sama orang lain itu kan? Nah, tentu ya ini adalah rahasia yang tentu tidak boleh disebarkan kepada orang lain. Termasuk menyebarluaskan dosa-dosa yang selama ini dilakukan. Aduh Pak, Bapak ini sudah hebat. Kalau Bapak tahu zaman saya dulu Pak, dulu saya masih jahiliyah, belum hijrah itu, semua kemaksiatan saya lakukan semua. Yang namanya perempuan Pak, semua jenis perempuan sudah saya rasakan semua. Masya Allah, ya kan? Dari yang namanya Jawa asli, Cina, Jepang, semua saya rasakan. Habis gimana kan saya ketika itu dirut Pak, ya semuanya ada. Ini kagak bener. Ini namanya menyebarluaskan rahasia yang dilarang di dalam Islam. Nggak boleh yang seperti itu. Dan itu terlarang di dalam agama. Kenapa demikian? Seperti yang saya sampaikan tadi, kita ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menutupi orang lain. Bagaimana kita malah justru menyebarluaskan aib diri sendiri. Man satar uyubal muslimi satarallahu uyubahumal qiyamah, kata Nabi. Barang siapa yang menyebarluaskan aib seorang muslim, maka Allah akan tutup aib dia besok pada hari kiamat. Sehingga ketika ada orang menyebarluaskan aib diri sendiri, maka itu merupakan satu perbuatan yang jelas-jelas dilarang di dalam Islam itu sendiri. Jamaah sekalian, semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun menceritakan rahasia yang kategori terpuji, ya ketika seseorang menjadi saksi, ya kan,
Ya kenapa? Ya satu contoh, apalagi ada kasus KDRT. Bapak tahu betul bahwa istrinya memang ditonjokin terus oleh dia. Sehingga di sidang di pengadilan Bapak jadi saksi, nggak apa-apa. Menyebarluaskan rahasia itu di depan hakim. Betul Pak? Wallahi, saya tahu sendiri istrinya ditonjokin di depan pintu. Saya tahu sendiri. Meskipun itu rahasia, kelemahan seseorang, tapi kelemahan ini harus diungkapkan di depan hakim. Karena ini merupakan perintah agama. Ya, termasuk menyebarluaskan rahasia, jangan sampai ada korban-korban yang jatuh berikutnya seperti contoh yang saya sampaikan tadi. Jemaah sekalian, semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau sekarang apa langkah-langkah yang bisa kita lakukan agar kita bisa meninggalkan perbuatan yang tercela, tidak menyebarluaskan rahasia orang lain? Kita harus ingat bahwa bahaya tajam lidah kita, bahaya tajamnya jempol kita mengeser, yang ngirim chatting, ngirim WA kepada yang lain terkait dengan rahasia-rahasia yang dimiliki oleh seseorang. Yang kedua, kita mesti ingat akan dosa dan bahaya orang yang menyebarluaskan kesalahan dan dosa orang lain. Yang ketiga, kita mencoba membiasakan diri kita agar kita senantiasa sabar menghadapi tantangan-tantangan dalam bermuamalah maupun di dalam berdakwah. Karena itu yang harus kita ingat, bagaimana agar kita bisa menjaga rahasia orang lain dan kita tidak terpancing untuk menyebarluaskan rahasia orang lain. Kita mesti ingat pesan yang disampaikan oleh Rasul di bawah ini. Yang pertama, kafa bil mar'i ithman ayu hadisa bi kulli ma sami. Seseorang akan dikatakan berdosa ketika dia menceritakan apa saja yang didengar oleh dia dari orang lain. Kafa bil mar'i ithman. Seseorang akan dikatakan berdosa ketika dia menceritakan apa saja yang didengarkan oleh dia dari orang lain. Dengar begini cerita kesana kemari begini. Dia harus dipilah dan pilih. Apa yang kira-kira bisa kita ceritakan, apa kira-kira yang tidak bisa diceritakan. Ya, kafir mar'isma. Ini dosa kita menceritakan apa saja yang dia dengar. Kita harus memilah dan memilih. Ya, kira-kira dia itu ngomong sama siapa? Kita bukan merupakan lawan bicara. Kita sesungguhnya bukan orang yang diajak bicara dia, tapi dia nimbrung pembicaraan. Dia nggak ngerti ujung pangkalnya. Dia main potong pembicaraan, ceritakan kepada orang lain. Maka apa yang dilakukan dia itu adalah berdosa. Kafabil mar'isman. Cukup seseorang dikatakan berdosa ketika dia menceritakan kepada orang lain. Yang kedua, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, termasuk keislaman seseorang yang baik adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Kita ini harus punya adab. Ini si fulan, seseorang sedang berbicara sama siapa? Kalau seseorang sedang berbicara sama si fulan hanya berdua saja atau hanya bertiga, di mana kita tidak dilibatkan, jangan sampai kita nimbrung. Itu namanya nggak punya adab. Karena kita tidak tahu apakah bertiga itu sedang berbicara apa, berbicara rahasia atau apa. Kita akan tahu dan kita akan bisa kita lihat raut mukanya seperti apa, mimiknya seperti apa. Kalau tampaknya dia berbicaranya bisik-bisik dan tidak bisa didengar rakyat, kita nggak boleh melibatkan diri masuk ke dalam komunitas itu. Itu namanya lancang kita. Dan hal itu dilarang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, bahwa menutupi aib seorang Muslim itu adalah wajib. Menutupi aib dan rahasia seseorang itu hukumnya wajib. Maka seperti yang saya sampaikan tadi, man satar uyub bal muslim satarallahu uyub yaumil qiyamah.
Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aib dia besok pada hari kiamat. Yang keempat, jemaah sekalian, menjaga rahasia itu adalah amanah. Di saat kita menyebarluaskan rahasia itu adalah bentuk pengkhianatan. Menjaga rahasia itu adalah amanah. Di saat kita menyebarluaskan rahasia itu berarti itu adalah bentuk pengkhianatan. Makanya kata Nabi tadi, ya kalau orang yang berkhianat berarti dia adalah orang-orang munafik. Karena cirinya orang munafik adalah wa idza tumina khana. Jika dia dikasih amanah maka dia senantiasa berkhianat. Jadi ini tip bagaimana agar kita bisa menjaga rahasia seseorang, agar kita bisa menjaga aib seseorang, tidak latah kemudian begitu dengar langsung cerita sama yang lain, begitu dengar langsung cerita sama yang lain. Hendaknya kita harus memilah dan memilih informasi apa yang mesti bisa kita sampaikan. Kira-kira informasi itu merugikan orang atau tidak. Ketika informasi itu dipandang merugikan orang, jelas hal itu dilarang di dalam Islam. Maka salah satu alasan yang dibolehkan di dalam Islam bahwa seseorang boleh menghibah orang lain, seseorang boleh menyebarluaskan aib orang lain, itu dengan cara secara umum kita pun tidak menyebutkan namanya. Si fulan ada begini, atau dalam bahasa jurnalis adalah pakai inisial. Dalam bahasa jurnalistik kita pakai inisial, enggak boleh kita sebutkan namanya. Maka di dalam Islam itu sering kita sebut dengan fulan fa'ala kada wa kada, fulan fa'ala kada wa kada. Disebutkan si A melakukan ini dan itu, kita tidak boleh menyebutkan nama secara langsung. Karena itu etika yang harus kita pegang dan seperti itulah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kemudian ketika kita tidak senang sama seseorang, kemudian semuanya kita lampiaskan, semuanya kita sebarluaskan. Na'udzu billahi min dzalik. Kita tahu ya kapan kita menyampaikan itu dan kapan itu akan menjadi pertimbangan itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga diri kita dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya menjaga rahasia itu adalah amanah yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wajib hukumnya kita menjaga amanah itu, jangan sampai kita mengkhianatinya sehingga kita menjadi orang-orang munafik. Na'udzu billahi min dzalik. Kurang lebih mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.